Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Seorang lelaki tampak berdiri di ambang pintu, memakai jas warna hitam dan setelan celana senada. Penampilan lelaki itu seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak aset di mana-mana. Berbeda dari biasanya yang hanya mengenakan celana jeans dan kaos oblong saat mengantar delivery. Sontak kedatangannya menjadi pusat perhatian dua orang yang berada di tempat itu. Sampai keduanya tak mengedipkan mata. Bukan cuma Lian, Anggista juga terkejut melihat kedatangannya di tempat itu. Banyak pertanyaan yang terlintas di benak. Hanya saja gadis bernama Anggista Putri Rahayu itu memilih menunggu waktu yang tepat. Nathan mulai berjalan, mendekati Lian. Wajah lelaki blasteran itu tampak panik dan pucat. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Kenalkan saya Nathan, teman dekatnya Anggista. Tangannya terulur, tatapan matanya meyakinkan. Membuat lawan bicaranya tak mampu lagi mengucapkan kata. Saya beruntung, bisa dekat sama dia. Lalu pandangan matanya beralih ke samping. Tepatnya ke arah gadis manis yang memakai dress abu-abu yang saat ini sedang menatapnya tak percaya. Dia perempuan hebat, mandiri dan kuat. Susah dicari loh di zaman sekarang ini, wanita setegar dia. Lalu, ia mulai beranikan diri merangkul tubuh perempuan itu. Sayangnya, gadis seperti dia harus disia-siakan oleh orang seperti Anda. Dan kembali lagi memandang ke arah Lian. Bagai busur panah yang siap menghunus jantungnya, bahkan Lian tak berkutik sama sekali di depan mereka. Dan memilih meninggalkan tempat itu. Saat itu juga, kedatangannya ke butik akan memberikan undangan pesta juga gagal. Sebuah pernikahan yang sudah dipersiapkan oleh keluarganya, akan ia tunjukkan di depan mantan kekasihnya. Tujuannya tak lain ingin memanas-manasi gadis itu. Nyatanya hatinya yang justru tersiram bara api, membakar jiwanya. Sial, siapa tuh cowok? Lian mengumpat kesal. Sedangkan di tempat Anggista, keduanya hanya saling beradu pandang. Kikuk, setelah kepergian Lian barusan. Bahkan, Nathan sampai lupa kalau tangannya masih merangkul tubuh gadis itu. Maaf ya, Gis. Ucapnya setelah sadar. Aku gak bermaksud begini kok. Lupakan aja. Aku justru mau bersyukur dan berterima kasih ke kamu. Balas Anggista, sedikit lega. Bisa membalas rasa sakit hatinya terhadap sang mantan yang datang tiba-tiba, seolah mengorek luka di hatinya yang hampir kering. Oh iya, kok kamu bisa pakai pakaian kayak gini sih? Tanyanya, ingin tahu. Sudah sejak tadi pertanyaan itu ingin ia ucapkan. Nathan terkekeh kecil, sambil membenarkan dasi yang menempel di lehernya. Hehehe, tadi itu aku baru aja pulang dari nikahan teman kerja, Gis. Kebetulan pakaian ini dipinjami sama Dita. Lumayan lah, gak usah beli. Udah mirip pengusaha kan? Akunya. Jawabnya jujur, Anggista ikut tertawa. Haha mirip sih, tapi kan. Gak mungkin, itu kan maksud kamu. Pungkas Nathan, Anggista langsung pasang wajah garang. Apaan sih? Aku gak ngomong kayak gitu keles. Aku cuma mau ngomong, kalau aku suka kamu yang biasanya. Secara tidak langsung, ia memuji Nathan di hadapan orangnya langsung. Aku suka apa adanya kamu. Lebih macho dan natural sih. Sudahlah. Ia sadar kalau salah berucap. Makanya buru-buru pergi dari tempat itu. Beruntungnya Nathan masih bisa menghalau. Mencegahnya agar tetap berada di sana. Tunggu. Gis. Ia menoleh. Jantungnya lagi-lagi kacau. Dak-dik dan gak karuan di dalam sana. Apa kamu tetap masih ingin hidup sendiri? Setelah kejadian barusan. Pertanyaan itu juga yang terlintas di benaknya beberapa saat lalu. Di saat Lian masih berada di sana. Hanya saja, ia masih takut membuka hati untuk Nathan. Mengingat masa lalunya yang semua orang akan berpikir dua kali untuk mengatakan iya. Kasih aku waktu ya, please. Lagi-lagi hati Nathan patah karena kalimat itu. Dia memang tidak memiliki modal yang banyak untuk menghalalkan Anggista.
Ada sedikit tabungan yang nantinya akan ia pakai untuk memulai hidup baru bersama wanita itu. Ia juga sudah punya rencana akan ke kampung halamannya untuk menjual satu-satunya aset peninggalan kedua orang tuanya yang nantinya akan ia gunakan untuk modal usaha di Jakarta. Jika Anggista mau hidup bersamanya, hanya saja tampaknya ia masih harus menunggu waktu itu tiba. Aku siap kok nunggu kamu, sampai kamu benar-benar siap, ucapnya. Anggista tersenyum lega. Aku juga berusaha buat yakinin kamu kalau aku bisa berubah. Terima kasih ya, sahut Anggista. Keduanya saling melempar senyuman. Kehamilan Cantika sudah memasuki bulan ke-9. Tidak seperti saat hamil Tegar dan Giva. Di trimester terakhir ini tubuhnya gampang lelah dan bawaannya juga malas. Banyak yang menebak kalau bayinya nanti akan lahir anak perempuan. Tak jarang yang menebak laki-laki lagi. Sedangkan Cantika maupun Samir juga belum mengetahui jenis kelamin anak mereka. Beberapa kali USG hasilnya tetap sama. Kelaminnya tertutup tali pusat. Itu yang terkadang jadi perdebatan antara keduanya. Sayang, udah makannya? Tanya Samir kala itu, baru gabung dengan anak dan istrinya. Ia baru pulang lembur, mengurus proyek baru yang akan segera dirilis dalam waktu dekat ini. Udah, Dad. Maaf ya. Kita nggak nungguin. Anak-anak udah lapar. Soalnya, sahut Cantika fokus pada paper bag yang ada di tangan suaminya. Oh iya Tegar, Giva, ini ada titipan dari Daddy Nathan nih. 2 paper bag itu diserahkan kepada kedua anak laki-lakinya. Tadi, Daddy nggak sengaja ketemu di ujung gang sini. Daddy Nathan mau kesini nggak jadi. Mobilnya mogok harus diderek ke bengkel. Terangnya, baik Tegar maupun Giva begitu girang mendapat kiriman kue kesukaannya. Ya sebentar kita telepon Daddy Nathan ya, Bang. Ujar Giva. Tegar mengangguk girang. Dan langsung menyantap kue itu sampai habis. Sebenarnya Nathan mau rayain naik jabatan gitu, Yang. Kan sekarang dia udah jadi manajer gitu di tokonya Fajri yang di pusat kota. Lama banget, pasti pegang sama dia, Yang. Terang Samir, bangga melihat perubahan dan kesuksesan Nathan sekarang. Malah mobilnya ngadet gitu. Alhamdulillah ya Dad, keluarga kita dilindungi Allah semuanya. Aku seneng banget dan gak nyangka bakal seperti sekarang ini. Sahut Cantika merespon, saat akan menerima pelukan dari sang suami, tiba-tiba saja perutnya mules. Sakit, Dad. Ini sakit banget. Sayang, kamu mau lahiran? Samir tampak hilir mudik berjalan di depan ruang persalinan. Sudah hampir setengah jam menunggu di sana. Dokter juga belum tunjukkan tanda-tandanya keluar. Kalau bukan permintaan istrinya, mungkin saat ini ia sudah berada di dalam. Dad, ngapain di sini? Kau tegur Andila dan Fajri bersamaan. Mereka baru saja keluar dari sebuah ruangan tak jauh dari tempat itu. Mami kalian mau lahiran? Jawabnya, mengerutkan kening. Kalian sendiri ngapain di sini?